Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bayi berusia 11 bulan di kota Tasikmalaya meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Warga Kota Bandung resah, tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sampah sementara kembali menggunung dan menebarkan bau tak sedap. Penganiayaan seorang ayah terhadap anak dan istrinya di Kota Depok dilatar belakangi percekcokan rumah tangga hingga sang istri meminta cerai. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang bayi berusia 11 bulan di Cipedes, Kota Tasikmalaya meninggal dunia Sabtu lalu akibat gagal ginjal akut. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya masih menyelidiki penyebab pasti korban mengalami gagal ginjal. Kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak kembali menelan korban jiwa. Kali ini seorang bayi yang masih berusia 11 bulan di kota Tasikmalaya meninggal dunia. Almarhum Al-Gaizan, anak pasangan Hisan dan Imas, meninggal dunia sebelum sempat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hasil diagnosa RSUD Kota Tasikmalaya menyebutkan korban mengalami gagal ginjal akut. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang melakukan penelusuran mengenai penyebab kematian belum menemukan penyebab pasti gagal ginjal akut yang mengakibatkan melayangnya nyawa korban. Petugas Dinas Kesehatan juga tidak menemukan obat-obat berbahaya di dalam rumah. Diperiksa oleh DPJP, dokter kita, dokter spesialis anak di sana. Kemudian hasil dari pemeriksaan beliau atas pertimbangan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, riwayat penyakit dan memang keterangan daripada keluarga, maka didiagnosa akut kidney injury gitu kan ya, unspesifik. Kemudian maka karena memang untuk kepentingan pasien dirawat dan hari itu juga direncanakan atas advis dokter tersebut untuk dirujuk ke RSAHS. Hanya saja Al-Gaizan mengalami gizi buruk. Berat badannya hanya 6 kg dengan usia 11 bulan. Namun gejala yang dialami sama dengan korban gagal ginjal akut, di mana badannya panas dan sulit membuang air kecil. Korban sempat akan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, namun kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Panas, sering mencret. Berapa lama itu Bu panas mencretnya Ibu? Ada seminggu Ibu? Semingguan ya. Seminggu gitu ya. Ya. Perutnya gimana Bu? Kembung atau seperti apa Ibu? Kembung ya. Mulai kembung. Terus dibawa kemana aja Ibu anak? Puskesmas. Korban tinggal bersama kedua orang tuanya dan 2 kakaknya di dalam rumah kontrakan seluas 3 kali 3 meter. Sang ayah bekerja sebagai pedagang baju keliling, sedangkan sang ibu tidak bekerja. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis. Berbagai hewan peliharaan yang bisa menjadi medium penularan rabies, termasuk kucing kampung pun ikut disuntik vaksin rabies. Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Rabu lalu lebih ramai dari biasanya. Sejumlah warga datang dengan membawa hewan peliharaannya. Mereka datang untuk mendapatkan vaksinasi rabies gratis bagi hewan kesayangan. Penyayang binatang menyambut baik vaksinasi rabies gratis ini dibandingkan harus ke dokter hewan yang harus membayar untuk mendapatkan vaksinasi rabies. Alhamdulillah dengan adanya vaksin gratis ini kita sebagai masyarakat merasa terbantu supaya buat menghindarkan penyakit-penyakit yang menular ya terbantulah gitu. Ini jenis hewan apa? Hewan biasa Ya kucing kampung ya? Itu enggak bagus-bagus. Ada berapa yang saat ini divaksin? Ini baru 2 Pak. 2? Ya. Di rumah masih banyak? Ada berapa? Ada 6 lagi. Ada 6 ya? Nah, Ya. Semua pengen divaksin semua? Ya pengennya sih gitu Pak.
Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis menyuntikkan vaksin rabies kepada hewan peliharaan agar tidak terjangkit penyakit yang bisa menular kepada manusia ini. Ini dalam rangka mungkin Jawa Barat, menuju Jawa Barat bebas rabies 2025. Nah, ini kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies secara gratis. Nah, ini tujuannya adalah untuk pencegahan rabies, pengendalian rabies. Kegiatan vaksinasi rabies akan diperluas jangkauannya, di mana akan ada 5 titik posko vaksinasi untuk mendekatkan warga dengan lokasi vaksinasi rabies gratis. Program vaksinasi rabies gratis ini sengaja digelar pemerintah Kabupaten Ciamis untuk bisa mencapai target 0 kasus rabies serta seluruh wilayah Jawa Barat bebas dari penyakit rabies pada tahun 2025 nanti. Virus rabies menular melalui air liur beberapa jenis hewan seperti anjing, kucing, dan kera yang terjangkit dan dapat menular kepada manusia dengan jalan melalui gigitan maupun luka terbuka. Penyakit ini menyerang susunan syaraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang terjangkit dan bisa menyebabkan kematian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Tumpukan sampah kembali terjadi di Kota Bandung pada Rabu pagi. Hampir selama 2 pekan terakhir sampah tidak diangkut sehingga dikeluhkan warga. Sampah kembali menumpuk di sejumlah tempat pembuangan sampah atau TPS di Kota Bandung. Seperti di TPS Kiara Condong yang berada di depan Pasar Kiara Condong, Kota Bandung, sampah terlihat menggunung. Truk pengangkut sampah yang biasanya mengangkut sampah 1 hingga 2 kali dalam 1 hari tak kunjung datang. Entah mengapa sampah-sampah tersebut tak kunjung diangkut. Kabarnya akses jalan menuju TPA Sarimukti terkendala sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengangkutan sampah. Warga pun mengeluhkan tumpukan sampah yang semakin mengganggu aktivitas mereka karena menimbulkan bau tak sedap. Udah berapa lama Pak penumpukan sampah di sini Pak? Hampir 2 minggu lebih, 3 minggu lah. Buat kalau lancar mah 3 kali 1 hari itu saya. Oh 1 hari 3 kali. 3 kali pengangkutan. Ya kalau kata manor mah manor sampah, akses jalannya ada yang longsor gitu, jadi mobil nggak bisa masuk. Adanya tumpukan ini. Tersa aja, nggak nyaman gitu lah. Para pedagang berharap agar tumpukan sampah tersebut dapat segera dibersihkan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Artis Ivan Gunawan memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan investasi bodong robot trading DNA Pro di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung pada Selasa siang. Ivan dimintai keterangan berkaitan dengan perannya sebagai brand ambassador. Sidang kasus dugaan investasi bodong berkedok robot trading DNA Pro digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung pada Selasa siang. Dalam kesaksiannya, Ivan Gunawan menegaskan bahwa dirinya hanya diminta menjadi ambasador robot trading DNA Pro. Ia bertugas untuk mempromosikan melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Ivan mengaku telah menjalani perannya sebagai ambasador selama 3 bulan, sejak bulan Januari hingga Maret 2022. Dalam perjanjian kerja tersebut, Ivan berhak menerima bayaran 1,9 miliar rupiah. Ya, jadi memang saya kan diminta untuk menjadi endorser ya dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun kemarin gitu. Tapi di awal bulan memang saya sudah tidak tenang dengan situasinya, makanya saya minta ada surat pemberhentian kontrak. Saksi yang bakal didatangkan, tolong saksi akan kita pilih-pilih lagi sesuai dengan kita akan pilih-pilih mana yang terkait dengan nantinya untuk saksi-saksinya. Ya nanti tinggal tunggu aja siapa-siapa saksi yang memang akan kita panggil. Pada intinya terkait dengan Kasus penipuan berkedok robot trading DNA Pro menuai sorotan publik. Selain menjerat banyak korban, kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit, mencapai miliaran rupiah. Dalam kasus ini, 10 orang telah berstatus sebagai terdakwa.
Mereka dinilai telah melakukan sejumlah tindakan pidana, yaitu penipuan dan penggelapan, pelanggaran informasi dan transaksi elektronik, hingga tindak pidana pencucian uang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.